bisa dipanggil Lydia. Halo Mbak Maul. Halo Mbak Salsa. Dan saya perkenalkan, nama saya Zitna Maria Isan, biasa dipanggil Zitna. Halo. Halo. Nah, ini kalian sudah tahu nih siapa bintang tamu kita hari ini. Jadi di tema podcast kita kali ini kita akan membahas tentang unsur pembangun dalam prosa fiksi yang ada dalam cerpen berjudul Persimpangan karya Raditya Dika atau akrab disapa sebagai Bang Radit. Nah, di sini siapa sih ya yang gak kenal sama Bang Radit? Pasti kenal lah ya. Bang Radit ini adalah seorang komedian, penulis dan juga aktor yang sudah terkenal di Indonesia. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa cek Google ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas tentang unsur pembangun dalam karya prosa fiksi atau cerpen. Nah, cerpen yang akan kita angkat ini cerpen berjudul Persimpangan karya Raditya Dika atau akrab disapa Bang Radit. Nah, di sini kalian siapa sih yang gak kenal sama Bang Radit? Bang Radit ini seorang komedian, aktor dan juga penulis yang terkenal di Indonesia. Kalau kalian masih ingin tahu dan masih kurang paham, bisa dari Google masing-masing ya. Pasti punya kan ya Google. Nah, sebelum itu saya akan sedikit memberikan spill atau sinopsis mengenai cerpen yang akan kita bahas. Jadi judul cerpen ini adalah Persimpangan. Jadi cerpen Persimpangan ini menceritakan tentang dua remaja laki-laki dan perempuan yang dipertemukan secara tidak sengaja dalam sebuah proyek. Nah, di dalam proyek ini mereka itu seperti saling melengkapi, terbangun sebuah chemistry yang cukup kuat di antara keduanya. Jadi ya saling melengkapi gitu antara yang perempuan dengan yang laki-laki. Nah, semakin lama mereka berdua ini semakin akrab. Seperti mereka menghabiskan waktu bersama, menonton bioskop, intinya itu hampir menyerupai kekasih. Seperti seorang kekasih, tetapi mereka tidak memiliki hubungan apa-apa. Aduh, digantung dong. Oh, jalan. Sakit. Kemudian setelah chemistry mereka ada terbangun, sayangnya mereka berdua ini harus dipisahkan oleh masa depan. Jadi mereka setelah chemistry mereka ini ada, mereka menghabiskan waktu bersama seperti sepasang kekasih. Sayangnya mereka tidak bisa melanjutkan hubungan atau alias tidak berani melangkah hubungan ini menuju ke hubungan yang lebih tinggi karena tuntutan masa depan. Namun sebelum mereka berpisah ini, mereka berjanji akan bertemu 21 tahun kemudian. Nah, Jadi kayak janji-janji anak SMA pada biasanya gitu ya? ya, misalnya janji cinta monyet gitu ya teman-teman. 21 tahun itu waktu yang cukup lama. Tapi bagi seseorang yang menunggu cinta pertamanya itu sebentar, hanya kedipan mata. Jadi seperti kata saya sebelumnya, 21 tahun kemudian mereka bertemu. Namun sayang, yang hanya bisa menepati janji ini hanya si pihak perempuan. Si laki-laki ini tidak datang. Dia hanya mengirim temannya alias utusannya untuk menemui sang perempuan dan memberi kabar bahwa dia sudah tiada. Waduh, berarti tidak bisa bersatu dong. Jadi ubi sih cowoknya. Jadi teman-teman, dia nih Bang Radit ini membuat cerita aset ya teman-teman. Jadi set ending dan cowoknya yellow flag. Jadi kalian yang suka halu pasti paham lah ya yellow flag itu apa. Jadi begitu kira-kira sinopsis singkat tentang cerpen Persimpangan ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki topik utama nih, membahas tentang unsur pembangun dalam prosa fiksi atau cerpen. Nah, lantas apa saja sih unsur pembangun yang ada untuk atau dimuat dalam cerpen Persimpangan ini? Ya, yang nantinya akan dijelaskan oleh 3 bintang tamu saya. Nah, sebelumnya saya ingin tanya, apa sih pengertian unsur pembangun itu apa sih? Atau apa sih itu unsur pembangun itu? Bisa dijelaskan nih, ada yang bisa dijelaskan?
unsur nih, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Lalu bagaimana nih unsur intrinsiknya? Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Jadi kita tuh harus membaca cerpennya dulu untuk tahu unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Nah, kalau untuk ekstrinsik ini beda ya, kebalikannya dari intrinsik. Jadi kalau ekstrinsik itu dari sudut luarnya, dari sudut pengarang ataupun lingkungan yang melatar belakangi pembentukan cerpen tersebut. Nah, kira-kira begitu nih. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang berbangun dari dalam, dari cerpennya itu sendiri. Kemudian unsur ekstrinsik itu adalah unsur dari luar yang ada di luar dari cerpen. Kira-kira begitu ya? Betul. Jadi teman-teman bintang tamu sekalian nih, bisa jelaskan nggak sih pengertian atau apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik secara mendalam? Dimulai dari unsur intrinsik dulu nih. Ini secara detail atau dalamnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak sih? Nah, jadi unsur intrinsik ini masih terbagi beberapa unsur nih, yaitu di antaranya ada tema, tokoh penokohan, latar, Alur, amanat, sudut pandang, gaya bahasa. Mungkin apa itu saja. Unsur intrinsik terdiri dari alur, tema, Tokoh penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Jadi ada 7 unsur ya teman-teman. Jadi ya teman-teman ingat 7 8 kasih kita dan lebih dan nggak kurang. Dan itu udah paten. Jadi nggak lebih dan nggak kurang. Kemudian di selanjutnya apa aku bisa jelasin nggak sih jenis-jenis itu secara detail? Apa jenis-jenis apa seperti tadi kan unsur isi ada 7 nih. Nah di dalam cerpen itu ada nggak sih unsur di dalam cerpen kesimpulan itu unsur isinya ada nggak sih? Bisa dijelaskan? Pastinya di setiap cerpen itu ada ya, kayak di cerpen yang lagi kita bahas sekarang itu memuat temanya. Yang pertama tuh tema. Di cerpen ini tuh memuat tema romansa seperti yang tadi di-spill oleh host, bahwa cerpen ini mengisahkan 2 remaja yang mempunyai perasaan satu sama lain tetapi mereka tidak mempunyai hubungan dan mereka dipisahkan oleh pendidikan. Nah, untuk tokoh penokohannya tuh di cerpen ini tuh ada beberapa tokoh. Yang pertama itu ada tokoh utamanya Ardi dan Indah. Nah, si Ardi ini mempunyai pemikiran yang unik ya. Di cerpen tersebut diceritakan juga bahwa beberapa temannya Ardi nih menganggap Ardi aneh, tetapi Indah tuh menyangkal itu karena mereka tuh bukan pemikirannya Ardi yang aneh, tetapi mereka tuh tidak mengenal Ardi lebih dalam gitu. Waduh, sok banget ya, dan visi mereka tuh ada guys, cuma karena tidak direstui oleh autor aja makanya tidak tidak bisa bara dijahat. Nah, si tokoh Ardi ini apa ya, kayak dia itu meminimalisir Indah karena keterbalikan dari Ardi. Pemikirannya Indah ini monoton gitu, kaku. Kayak Ardi ini gimana ya, kayak dia tuh terus-terusan giat belajar terus gitu. Berarti istilahnya si Indah ini apa namanya, anak rajin gitu, anak istilahnya anak patuh atau taat gitu, bisa kalau Iya, ya. Kayak peraturan tuh nggak boleh dilanggar. Pokoknya kayak gitu-gitu. Indah tuh kaku banget pemikirannya. Jadi si Ardi ini meminimalisir pemikiran dari Indah. Jadi mengimbangi Indah tuh si Ardinya. ya berarti Abi dan Teh ini saling melengkapi kan Ya, ya, saling melengkapi. saling melengkapi loh Bang Radit. Kenapa nggak bersatu Bang Radit? Tanyakan nih, kenapa tidak bersatu? Penonton kecewa nih Bang Radit. Ya, kayak itu. Sedih loh saya baca Bang Radit. Astaga. Oke. Juga Indah nih ya banyak menyesali sesuatu gitu. Jadi dikit-dikit si Indah nih kayak berandai-andai terus, kalau misal aku dulu gak gini gimana. Jadi kayak gitu tuh si Indah nih. Seandainya misalnya aku dulu nggak kayak kita nih cewek nih, kita Seandainya lihat gimana kalau kita kayak barang gini-gini bagus gitu. Seandainya kita pengen beli, tapi akhirnya kita menyesal kemudian. Seandainya aku kemarin nggak beli tas gitu, akhirnya Karena udah bokek kan ya. akhirnya menyesal kemudian ya. Tapi penyesalan di belakang sih. Kalau di depan tuh pengenalan. Tapi itu emang sifat alami manusia. Sekali manusia terutama cewek, jadi ingat terutama cewek.
beberapa tokoh pendukung di dalam cerpen ini, seperti salah satunya itu ada suaminya Indah. Di cerpen ini suaminya Indah tuh disebutkan kalau suaminya nih humoris dan percaya Indah banget gitu. Dia mengizinkan Indah untuk bertemu lagi dengan Ardi meskipun Ardinya tuh nggak ada gitu, nggak datang. Jadi istilahnya suaminya ini kebalikan dari Ardi ya. Iya. Ardi kan orangnya kayak pemurung gitu ya, kayak lebih pesimis. Sedangkan suaminya ini humoris, istilahnya suaminya ini bisa sedikit menghibur Indah nih. Biar kan Indah kan orangnya tadi yang suka menyesal gini, mungkin suaminya bisa menghibur gitu. Nah, jadi meskipun ya tidak bisa berhenti sama Ardi, setidaknya Indah bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik mungkin dari Ardi, contohnya suaminya yang humoris. Terus ada satu tokoh lagi yang terakhir itu temannya Ardi, tapi di sini nggak disebutin namanya ya. Kayak yang di-spill sama host tadi, yang mendatangi Indah itu untuk untuk menepati janjinya Ardi untuk bertemu kembali. Jadi bisa dilihat kalau temannya Ardi nih suka menolong dan sangat setia kawan gitu sama Ardi. Saking setia kawannya Ya. sampai rela hujan-hujanannya. Waduh, spoiler, maaf ya, maaf. Jadi kalau kalian penasaran dengan cerpennya bisa baca di Dropbox di bawah. Jadi saya kan sediakan Dropboxnya link untuk membacanya. Karya Bang Radit, judul cerpen pasti. Oke, lanjut nih. Nah, di Cerpen. Nah, untuk alur cerita ini yaitu beralur campuran karena dari awal pembukaan cerita ini si Indah itu langsung menanyakan apa nih hubungan status antara Ardi dan Indah. Namun di kemudian ceritanya itu si Indah menceritakan flashback dari awal ketemu dari saat mereka SMA, saat mereka awal kenal dari sosok Ardi ini, dan kemudian si Indah ini menceritakan bagaimana nih alur cerita ke depannya. Nah, jadi hal tersebut membuktikan bahwa cerita ini beralurkan campuran. Jadi campuran tuh diawali oleh flashback dulu tadi ya, Iya. tentang hubungan Indah pertama kali bertemu dengan Ardi, kemudian lanjut dengan hubungan tanpa status, tanpa kepastian, dan akhirnya berakhir tidak bersatu. Sakit sih itu pasti. Kamu tidak berlanjut, berani jadi pertanyakan di Radit answernya. Oke, lanjut nih, lanjut nih. Nah, untuk latar cerita ya. Nah, latar cerita ini tuh awal ketemu Ardi dan Indah itu berada di sekolah menengah atas. Nah, kemudian di kemudian hari di kelas 3 tepatnya di kelulusan, nah si Ardi ini berniat untuk pergi ke Jogja. Jadi si Indah ini mengantarkan si Ardi di stasiun Gambir yang ada di Jakarta untuk mengantarkan Ardi ke Yogyakarta. Dan si Ardi membuat perjanjian bertemu di tempat itu lagi, di tepatnya ada di kafe di stasiun Gambir itu untuk bertemu kembali di 21 tahun lagi. Jadi kata Kafenya berarti awet ya dari perkembangan zaman ya. berarti Rafa Cafe itu menjadi saksi bisu pertemuan dua insan yang tidak bisa bersatu. Nah, benar. Jadi istilahnya latar ini berasal dari cinta putih abu-abu nih yang digadang-gadang sebagai kisah cinta paling indah. Jadi Bang Radit mengambil latar siswa SMA ya, siswa SMA yang memang sebagian orang ini digadang-gadang sebagai masa-masa paling indah gitu. Masa-masa paling menggelora gairah cintanya. Jadi dan digadang-gadang sebagai masa paling indah. Oke, lanjut nih. Nah, untuk sudut pandang ya. Sudut pandang cerita ini tuh mengambil sudut pandang orang pertama, yaitu di mana sosok Indah ini menceritakan ceritanya, yaitu Indah mengambil atau menggunakan kata ganti aku. Oke, jadi sudut pandang ini sudut pandang orang pertama nih, dengan diganti dengan ditandai kata ganti aku. Jadi di sini Indah itu menceritakan tentang dirinya ya. Ya, tentang kisah cintanya Ardi dan Indah. Oke. Terus selanjutnya
cerpen ini tuh memuat beberapa gaya bahasa. Yang pertama itu ada gaya bahasa bermajas klimaks. Nah, seperti contohnya di cerpen ini, waktu Ardi ngomong nih, sama kayak lo, gue akan ketemu orang-orang baru dalam hidup, di kuliah, di pekerjaan, di kehidupan. Dunia ini terlalu luas hanya untuk menggantungkan hati lo ke orang yang kita temui waktu SMA. Nah, iya. dunia ini luas, nggak ada artinya kalau kita menggantungkan kisah cinta kita, hati kita pada orang yang kita temui pada SMA. Adi cukup memaknai kata-katanya ya. Ini bisa jelasin nggak sih mana sih majas apa? Majas klimaks. Majas itu ditandai di mana nih? Majas klimaks yang disebutkan di sini tuh di kuliah, di pekerjaan, dan di kehidupan. Majas klimaks itu kan itu sendiri kan penekanan gitu, penekanan dan pengulangan kata. Oke, lanjut nih. Selanjutnya apa? Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau tokoh Indah itu terlalu menyesali, terlalu berandai-andai bagaimana ya kalau aku tidak seperti itu gitu, dan seandainya. Nah, di sini tuh ada kalimat yang Indah itu memikirkan seandainya lebih banyak gambar di makalah itu, seandainya kita bahas dari sisi politiknya, seandainya. Nah, dari kalimat tersebut terbukti bahwa terkandung majas repetisi karena mengulang beberapa kata, yaitu seandainya. Jadi ini terlalu sering menyesali ya, hanya menggunakan kata. Beda berarti ya sama majas klimaks tadi. Kalau Beda majas dong, klimaks tuh Kakak. Gimana nih? Boleh. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada majas bola yang mana teman Indah dan Adi ini mensakasi tokoh Adi, yaitu dia berkata begini, ayo sih deket-deket sama cowok aneh itu, ucap teman Indah kepada Indah. Nah, hal tersebut itu termasuk menjat dari tokoh Adi. boleh kan ya? Nggak boleh teman-teman. Gak boleh dicontoh ya teman-teman. No. Jadi selanjutnya nih ada majas apa lagi nih? Lalu yang selanjutnya itu ada majas asosiasi. Nah, di cerpen ini tuh ada mengatakan hari itu seperti sebuah kepingan puzzle. Nah, seperti pengertian dari majas asosiasi sendiri, kalau majas asosiasi itu perbandingan dari dua hal. Jadi majas asosiasi ini membagikan gitu teman-teman. Kalau dari potongan yang tadi dijelaskan apa hari ini Dan sebuah Seperti sebuah puzzle ditandai dengan Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada majas hiperbola nih teman-teman. Karena sosok Indah mengatakan gini, gue pikir lo orangnya membosankan, tipe siswa taat aturan gitu, kan yang bau kering yang dilaminating. Nah, itu tuh kalimatnya terlalu hiperbola ya teman-teman, terlalu alay. dijelasin nih Soal fisik yang terakhir. yang terakhir apa sih? Nah, yaitu ada amanat. Amanat itu adalah apa sih nilai yang bisa diambil dari cerita ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, bahwa sosok Indah itu terlalu pemikir. Nah, sebagai manusia nih, hendaknya kurangin tuh pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Dan hendaknya ketika kita akan memilih sesuatu, kita hendaknya lebih memikirkan lebih secara matang, bagaimana sih enaknya itu gimana gitu. Nah, di satu sisi juga ada nilai yang bisa diambil, yaitu jangan memandang seseorang dari sebelah mata, karena pada sejatinya manusia itu pasti ada sisi baik dan sisi buruknya begitu. Jadi meskipun cerpen ini cukup menyayat hati ya, di mana insan yang sudah punya cermisi, yang sudah mungkin di depan kita itu wow, ternyata tidak bisa bersatu. Namun di balik itu ada makna yang cukup dalam. Di sini Bang Radit menyisipkan sebuah makna, yakni jangan menilai orang dari covernya. Jadi don't judge a book by its
memahaminya dari sisi luarnya, dari segi pengarang ataupun lingkungan yang ada di sekitar cerpen. Jadi yang pertama itu di sini tuh ada 4 unsur. Jadi ada 4 unsur yang sedikit ya, lebih sedikit daripada lebih sedikit memang, tetapi sepertinya akan lebih susah untuk kompleks dipahami. karena ini berkaitan dengan pengarang. Jadi unsur yang pertama itu dari biografi pengarangnya. Lalu unsur kedua itu dari segi pemikiran. Lalu ada juga dari psikologis dan yang terakhir dari lingkungan. Pertama saya akan jelaskan tentang biografi. Di sini siapa sih yang nggak kenal Bang Radit? Seorang komika, seorang presenter kadang bahkan pemain film dan pebisnis yang sudah sangat populer di Indonesia. Jadi di sini Bang Radit menuliskan cerpen ini pada tahun 2023, tepatnya tanggal 22 Maret. Wah, masih ingat banget nih cerpennya. Jadi yang belum baca yuk dibaca, disediakan di drop link di bawah ya, dibaca. Jadi Bang Raditya Dika itu punya nama asli Dika Angkasa Putra Muwarni Nasution. Wah, panjang sekali ternyata ya. Jadi Bang Radit ini lahir di Jakarta tanggal 28 Desember tahun 1984. Lalu cerpen persimpangan ini menceritakan mengenai anak SMA pada tahun 2002 ya kan? Iya. 2002. Katanya cukup jauh ya. Wah, siapa nih yang sudah lahir di tahun 2022? 2002. Maaf ya ampun. Bukan saya ya, bukan saya. Masih yang lahir 2002 bisa komen di bawah ya. Mungkin siapa tahu ketemu Indah dan Andi mungkin siapa tahu. Itu masih baru lahir, mereka udah SMA Mbak. iya. Ketemunya Mbak. Oh iya. Nah, kalau kita hitung-hitung umurnya Bang Radit, jadi sekitar tahun 2002 itu Bang Radit itu juga SMA. Wah. Jangan-jangan ini pengalaman yang baru Jangan-jangan. sendiri lagi. Dijelaskan juga kan itu SMA di Jakarta kan, dan juga sama Bang Radit itu juga SMA-nya di SMA Jakarta, tepatnya SMK 70 Bulungan. Kalau sekarang udah ganti nama jadi SMA 70 Jakarta. Wah, jangan-jangan ini cerpen ditulis berdasarkan kisah cintanya Bang Radit lagi. Wah. Nah itu bahaya Kalau bener tuh Patut dipertanyakan. Lalu juga di sini kan si tokoh Ardi itu kalau ditanya sama si Indah itu jawabannya tuh pasti nggak sama, nggak sesuai konteks. Dia sukanya ngelawak kan. Ditanya dia pasti bercanda gitu. Wah, berarti sama dong sama sikapnya Bang Radit. Iya, berarti kan juga komedian. dan ditanya serius ditanya yuk dia akan menjalankan suasana dengan bercanda sedikit candaan. Berarti ini cerminan Bang Radit banget ya. Cerminan Sesuai nih. banget sama Bang Radit emang. Lalu juga di sini diceritakan jika tokoh Indah setelah tahun 2023 dia dikaruniai 2 anak. Bang Radit juga. Wah, Bang Adit kan ada 2, Alea sama Aksa. Juga si Ardi tadi itu dia kan kerjanya di bidang seni kan di Jogja sama temennya tadi, dan dia juga sama Iya, penulis dia. Iya, Kebetulan banget Bang Radit ini seniman dan Ardi seniman. Nah, gimana nih? Apakah ada hubungan nih? Jangan-jangan Bang Radit baru aja menyelesaikan janji nih 20 tahun. Untuk biografi cukup di situ aja dulu ya. Berarti yang lanjutannya mungkin Bang Radit nanti bisa menambahkan. Iya, bisa. Jadi yang berikutnya itu dari psikologi. Jadi kalau psikologi ini saya cuma bisa kira-kira ya, karena ya dari saya nggak bisa tahu Mungkin kita apa kalau saya mungkin kita membaca mata batin atau mungkin benar. langsung. Apalagi kita nggak pernah ketemu ya. Memang habis ya. Oke, lanjut nih. Gimana nih di psikologinya Bang Radit? Ya di sini apa tuh namanya, ketika mereka mau berpisah tadi di stasiun kan ya, Iya. si Ardi kan bilang kita tuh merasa cocok tapi di mana kita tuh bisa bersama. Bagaimana nanti kalau kita tuh ketemu lagi sama yang lebih cocok gitu loh. Jadi kalau pasangan itu nggak harus suka tapi harus cocok. Ternyata di situ juga ada faktor yang sama di Bang Raditnya. Waktu dia menikah istrinya yang sekarang sebenarnya tuh Ada saja. Aku ngikutin tuh. Nah, itu juga bilang baliknya dia tuh merasa cocok sama istrinya sekarang. Jadi dari sisinya sama Ardi itu ada kesamaan juga dari sisi psikologis, apa yang dia rasakan oleh pasangannya itu pasti sama. Masuk ke cerpen dia hanya dijadikan sebagai inspirasi cerpen mungkin ya. Benar seperti itu. Kemudian juga ada rasa penyesalan yang dialami oleh Indah. Indah kan akhirnya pada tahun 2023 kan nggak punya hubungan sama sekali tuh sama si Ardi. Iya.
tapi dia tuh merasa kehilangan, padahal dia nggak tahu kenapa saya merasa kehilangan, karena di hubungan kan masih Ardi. Nah itu juga ada hubungannya sama masa Dianika ini. Ada sebuah novel yang ditulisnya pada tahun 2015 mengenai penyesalannya Bang Radit. Dia tuh merasa suka bahkan ke seseorang yang nggak pernah dia kenal secara mendalam, itu bahkan ditemui itu tidak selalu, tapi dia tuh merasa cinta dan merasa ketika orang itu tidak ada itu, wah kok sesakit ini ternyata. Ini sebenarnya cukup jarang ya, artinya sebenarnya dia tidak terlalu, istilahnya dia tidak tahu kita, tapi jarang bertemu, tidak terlalu kenal secara dalam, tapi bisa secinta itu, bahkan hingga kehilangan pun rasa penyesalannya tuh cukup membekas dan atau mungkin membekas banget dalam hati itu, Cukup relate ya. Lalu yang selanjutnya itu hubungan sama masyarakat. Hubungan dalam masyarakat ini masih dibagi ketiga lagi. Dibagi ketiga lagi. Yang pertama itu dari sosiologi pengarang, kemudian ada isi cerpen langsung dengan masyarakat, dan yang terakhir dengan bagaimana pendapat pembaca setelah membaca cerpen tersebut. Seperti itu. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang sosiologi pengarang. Apa? Tentang bagaimana pengarang itu bersosialisasi, bermasyarakat seperti itu. Jadi di sini adalah si tokoh Indah, dia tuh dijelaskan dia berusaha keras, dia pengen selalu jadi yang pertama, dia mengejar semua itu, dia merasa kalau aku gagal aku mau jadi apa. Tapi ini relate gak sih sama kita? ya ini perjalanan kita yang memang kita tuh harus maju terus itu, Ya, kamu harus menuntut diri kita sendiri, karena kalau misalnya kita gagal kita mau jadi apa gitu. Itu juga senang juga ternyata sama kehidupannya Bang Radit. Di sini Bang Radit itu awal kali promosi cerpennya tuh tahun 2015 kalau nggak salah. Dia tuh benar-benar ditolak beberapa kali. Jadi dia tuh berusaha bagaimana dia tuh bisa mempromosikan karyanya tadi itu agar melakukan inovasi-inovasi sehingga dikenal dengan masyarakat. Jadi ada perjuangannya sama kayak ini. Dia ada takut sama masa depannya. Jadi ibarat ini mungkin bagi sifat indah ini mungkin adalah cerminan dari Bang Radit yang berusaha keras untuk menerbitkan cerpen dan karya-karya ceritanya. Lalu kemudian bagaimana isi cerpen dengan masyarakat? Di masyarakat tadi juga udah banyak ya kayak masalah kayak Ardi, dia dipandang sebelah mata, kayak dia nggak dihargai oleh orang lain. Jadi itu benar-benar Bang Radit ngambil dari lingkungan masyarakat yang benar-benar terjadi. Apalagi di anak-anak SMA kan, ya. Di sini si Ardi juga mengatakan kalau kita tuh pasti bertemu dengan orang baru, dunia kita tuh pasti berubah, ada banyak hal yang akan kita lalui di depannya. Itu juga sama seperti kehidupan kita. Kita tidak mungkin akan tetap di sana, sementara dunia itu tetap berjalan. Kita akan tertinggal di sini. Dunia ini terus berputar ya teman-teman, kita tuh nggak mungkin stuck di situ aja. Ada kalanya kita harus maju, ada kalanya kita harus mundur. Jadi istilahnya tetap dunia itu berputar seperti ya udah, kita nggak akan selamanya di sana, pasti ada hal yang harus membuat kita terus maju. Nah, terus ini juga kalau ini kataku relate sih sama masyarakat banget malah. Kisah cinta SMA itu ya luar biasa. Seperti kisah SMA itu waktunya remaja tuh menggebu-gebu, menggelora kisah perasaannya, kisah cintanya itu istilahnya masa puber mungkin ya. Itu sedang di puncak-puncaknya. Masa penasarannya tuh lagi, waduh, lagi ingin mengeksplorasi dunia. Nah, makanya itu ada istilah masa putih abu itu masa yang paling indah. Entah cintanya, entah bagaimana, tapi pasti baru iya pasti punya pengalaman sendiri gitu kan dari masa abu ini. Gimana tuh pengalamannya Bang Radit nih masa putih abu? Lagunya ini patut dipertanyakan karena membacakan seperti ini. Lalu kemudian yang terakhir adalah permasalahan membaca setelah membaca cerpen tersebut. Jadi di sini kan teman-teman udah baca. Jadi gimana menurut kalian dari sisi pembaca? Gimana nih pendapat kamu yang dibawakan tadi? Gimana pendapat kalian tentang cerpen tersebut? Nah, kalau melihat dari tokoh Indah ini ya, terlalu memikirkan hal-hal yang sudah terjadi. Ingin banget Indah Nah, ya. terlalu menyesali, padahal kan udah terjadi ya.
ya udah seharusnya kan Ya udah, ikuti ya. alurnya Ya. aja. Itu Indah tuh nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Padahal belum tentu. Nah, kalau menurutku ya artinya nih seperti yang tadi aku omongin, Ardi nih bener-bener kayak melengkapi indah banget. Soalnya dari segi pemikirannya, Indah nih bisa belajar hal-hal baru dari Ardi biar pemikirannya tuh berubah gitu, sedikit berubah gitu. Jadi sebenarnya mereka ini saling melengkapi ya, Iya. dalam misi gitu ya. Yang satu ini terlalu terlalu Monoton ini, pemikirannya. Aku yang sini udahlah, is okay, ayo ikuti alur Iya, aja iya. kayak air gitu kan ya. Let it flow kalau bahasanya. Let it flow. Oke. Jadi itu tadi lah, itu unsur ekstrinsik yang berhubungan langsung dengan membaca seperti yang sudah diterapkan sama anak-anak tadi. Yang terakhir itu tentang pikiran, isi pikiran penulis terhadap cerpen tersebut dan hubungannya. Bagaimana pemikiran Bang Radit ini ya dari Tentang cerpen. Jadi yang pertama itu di tokoh Ardi kan, dia pertama ketemu dengan Indah kan di kelas bahasa Indonesia. Ya disuruh membayangkan apa jadinya Jakarta di tahun 2023. Akhirnya Ardi nulis ada Lama. badai terbang. Kenapa sekarang nggak ada bajai Sampai terbang? sekarang Nggak sama kayak Bang Radit. Dia berusaha menjadi penulis yang berbeda dari penulis-penulis lain. Dia berusaha anti mainstream lah istilahnya. Oh, iya. Akhirnya kan disebut penulis hewan. Judul-judulnya pasti hewan kan. Ya, jadi temanya hewan. Kemudian Bang Radit itu tidak hanya menjual cerpennya gitu saja, menjual novelnya kayak ya udah dia laku di pasaran, tapi tidak. Bang Radit minta foto bahkan kalau kamu tuh udah bukti beli cerpen aku, kamu beli novel aku. Jadi pemikirannya tuh berbeda dari teman. Sukses berarti kalian. Iya. Ada dokumentasinya dulu gini. Radit, aku baru mencerpen ini nih. Mana nih fotonya di paku? Cepet dulu. Wah, anak muda sekali ya. Gen Z. Lalu kemudian di sini juga ada tokoh Ardi kan dia introvert ya kalau bahasa Iya, sekarang iya, ya. iya. Dia jarang punya teman, dia nggak mau jadi pusat perhatian. Sampai akhirnya Indah tuh kan tanya, kok kamu nggak mau sih jadi pusat perhatian? Terus Ardinya bilang itu susah. Kalau bikin orang satu kecewa aja udah berat, apalagi orang banyak. Benar ini Kayaknya itu isi hati dari Bang Raditnya sendiri ya. Tapi Dia kan mau. isiannya itu mungkin relate bagi semua orang ya. Jadi Iya. kalau kita sudah mengecewakan satu orang, itu gimana nanti yang lain? Kita selanjutnya. Jadi kayak gak enak banget di hati itu ada yang mengganjal. Bang Ardi kan juga public figure Iya, kan. takutnya dengan eksistensinya sebagai public figure dia takut mengecewakan orang lain. Dengan apa tindakannya, dengan kelakuannya. Jadi kemungkinan itu adalah salah satu ketakutan Bang Ardi sih. Kira seperti itu ya. Ya kalau di saya cukup segini aja sih faktor ekstremisnya. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman, faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik dari cerpen Persimpangan. Dari Bang Radit. Nah, jadi sudah selesai nih pembahasan kita. Bisa kasih rating berapa nih untuk cerpennya Bang Radit? Ayo. 1000/10. Infinity. Ada infinity. Ini tepuk tangan dulu. Jadi cerpen ini benar-benar worth it untuk dibaca. Jadi teman-teman sekalian atau penonton yang mau baca silahkan klik di bawah ya, di bawah Dropbox di bawah. Kalian bisa baca cerpennya dan kalian bisa merasakan sendiri bagaimana Bang Radit menyampaikan isi pemikirannya. Gregetnya kalian sama Indah juga. Ya, itu semua bisa kalian baca di cerpen di bawah. Ini karena kita sudah masuk ke penghujung acara nih, ada pesan nggak untuk acara ini, di dalam acara ini teman-teman sekalian? Wah, senang sekali